Bagus sekali Danau Singkarak ya. Siapa yang tinggalnya dekat sini? Ayo, di tanah datar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Pada video kali ini aku akan melanjutkan perjalanan kembali setelah kemarin sore baru tiba naik bus Mior terbaru yang menggunakan sasis Mercedes-Benz 2445 dari Jakarta ke Padang, Sumatera Barat. Hari ini langsung melanjutkan perjalanan kembali setelah 1 malam nginep di Padang. By the way, aku nginep di penginapan namanya Guest House Aisyah Hasbi. Ini hoki banget sih, aku iseng-iseng aja nyari penginapan ini. Harganya 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribu. Dan teman-teman bisa lihat kamarnya bagus banget, asli. Ini sih terlalu bagus untuk 100 ribuan sih. Dia kasurnya besar banget, terus dia pakai vinil di bagian bawahnya. Ini ada cermin dan meja rias, ada kursinya, ada lemari yang besar banget. Ini AC-nya di sebelah sini. TV-nya di sebelah sini dan ada lemari gantung di sebelah sini. Luar biasa ya. Ini sih terlalu murah untuk 100 ribuan sih. Kayak gini tuh harusnya di atas 200 ribu nggak sih? Atau bahkan 300 ribu nih harusnya nih. Karena kamar ini besar banget. Terus juga toiletnya. Tuh. Toiletnya bagus banget dong. Dia pakai batu alam. Terus atasnya kayak gini. Lega loh toiletnya. Ini hoki banget. Bisa dapat penginapan 100 ribuan sebagus ini kamarnya. Oke, jadi hari ini aku akan melanjutkan perjalanan dari Padang menuju ke Palembang. Jadi harusnya tuh aku dari Padang ke Pekanbaru, Pekanbaru ke Medan, Medan Aceh, Aceh Sabang. Tapi ada kerjaan tiba-tiba yang mengharuskan aku untuk pulang lagi ke Jakarta. Tapi tiket bus dari Padang langsung ke Jakarta itu habis semua. Yang akhirnya aku harus estafet dari Padang ke Palembang dulu. Besok dari Palembang baru ke Jakarta. Jadi naik bus apa kita hari ini? Ya kalau teman-teman udah tahu dari judul dan juga thumbnailnya. Tapi aku sekarang belum tahu dapat busnya seperti apa. Jadi kita langsung aja menuju ke kantor atau agennya dari bus Yowanda Prima yang letaknya ada di Jalan Bypass. Kurang lebih sekitar 10 menit dari tempat aku nginep sekarang. Kita lanjut lagi kalau sudah sampai di agen atau kantornya dari Yowanda Prima. Oke, sudah berada di depan kantor perwakilan atau loketnya dari Yowanda Prima. Jadi busnya itu diberangkatkannya jam 9 teman-teman, tapi jam kumpulnya itu jam 8 lewat 30 menit. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Yowanda Prima dari Palembang menuju ke Padang ataupun dari Padang menuju ke Palembang, bisa pesan tiketnya dari Padang tuh di bypass kilometer 7 atau bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Kantornya ya lumayan lah ya, di bagian dalamnya tuh ada beberapa tempat duduk dan lokasinya tuh berada persis di pinggir jalan bypass gitu teman-teman. Nah, hari ini jadi sebenarnya kalau bus Yowanda Prima itu normalnya itu yang 40 kursi. Jadi total ada 40 penumpang di dalam busnya. Tapi khusus hari ini kata Bapak kantornya itu, Bapak kantornya apa sih namanya? Kata agen dari Yowanda Prima di bypass ini, katanya hari ini yang berangkat itu yang kursinya hanya 30 saja dan bisnya baru. Bis baru Yowanda Prima. Yang mana ya bis baru Yowanda Prima ya? Katanya sih begitu. Jadi aku juga penasaran busnya yang mana karena aku sejujurnya belum tahu juga unitnya Yowanda Prima
yang seperti apa yang berangkat dari Padang menuju ke Palembang. Jadi kita tunggu busnya datang jam 9, masih sekitar 1 jam lebih. Dan kayaknya sekarang aku mau cari sarapan dulu kali ya. Ini kalau di dekatnya kantor Yuanda Prima, tidak ada yang jual makanan-makanan gitu loh. Tuh. Nggak ada yang jual sarapan pagi. Jadi kayaknya kita harus jalan dulu. Di sana tuh rumah sakit Semen Padang. Terus itu ada yang jual soto, itu jual nggak ya? Itu buka nggak ya? Coba kita cek dulu yuk. Jadi kalau di jalan bypass Padang ini, untuk kita nyebrang tuh agak susah ya. Karena ramai sekali jalanannya. Harus sabar nih kalau mau nyebrang di sini. Ini udah 3 menit lebih nih. Nunggu sepi tapi tidak sepi-sepi. Ah, ini nih sepi nih. Ya, dari sini yang rame. Ternyata belum buka ini. Jadinya makan di sebelahnya. Ini ada sate pical intan. Kalau di sini sate Padang namanya bukan sate Padang ya. Nah, jadi ini dia untuk sate picalnya. Dan ya sebenarnya ini kayak sate Padang aja sih. Cuman kalau di Padang ini namanya bukan sate Padang ya, tapi sate pical. Dan ini kelihatannya pedes banget nih. Warnanya merah gitu ya. Dan di sini selain sate ada ketupatnya juga, ada pecelnya juga. Tapi aku lagi pengen satenya nih, karena sepertinya enak sekali satenya. 2000 years later. Sekarang hampir jam 9 pagi, akhirnya datang juga bus yang akan mengantarkan aku dari Padang menuju ke Palembang. Langsung aja kita lihat busnya. Ini dia. Widih, ternyata unitnya ini yang memakai unit Skylander R22. Tapi kayaknya ini busnya baru banget sampai ya, karena kelihatan dari bodi bagian luarnya itu masih lumayan kotor. Kayaknya belum sempat dicuci di bagian luarnya. Tapi tadi aku udah masuk ke dalam, di bagian dalam sih bersih banget. Kayaknya cuma dicuci, dibersihin di bagian dalamnya, tapi luarnya belum sempat karena harus berangkat lagi. Ya, hari ini penumpang Yuanda Prima itu cukup ramai. Makanya aku dapat kursinya itu nomor 21, hampir kursi-kursi paling belakang. Mari kita lihat tiketnya. Jadi tiketnya seperti ini teman-teman. Ya, tiket print-printan biasa aja. Terus ini ada namanya Arka kurang N dari Padang menuju ke Palembang. Tanggalnya hari ini tanggal 21, jamnya jam 9 pagi, nomornya 21, harganya Rp300.000 saja. Dengan harga Rp300.000 kita sudah mendapatkan bus baru. Kursinya cuma 30 totalnya dan ada leg rest-nya, ada smoking area dan juga ada toilet. Yuk, sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita lihat luarnya dulu ya. Jadi ini dia memakai bodi Skylander R22 Aero 9 Touring. Sasisnya dia pakai sasis Hino RM 280 ABS. Dan ini bagasinya dia sudah tembus alias space frame. Jadi bagasinya luas sekali, bisa muat motor juga di bagasinya. Ini warnanya putih ya. Berbeda dengan Yuanda Prima yang dulu-dulu yang warnanya kuning. Sekarang warnanya tuh putih perpaduan hijau, merah, dan orange. Kalau yang dulu tuh warnanya kuning seperti ini, yang zaman dulu. Tapi sekarang warnanya berubah, lebih fresh ya sekarang ya. Nah, cakep banget. Kita lihat sebelah kanannya. Ini dia. Wah, ini kacanya baru nih. Kayaknya mungkin bekas dilempar orang atau gimana. Gitu ya, bagus sekali untuk unitnya. Sekarang mari kita lihat di bagian dalamnya. Dalamnya itu lebih bagus lagi. Yuk kita masuk. Oke, mari kita masuk ke dalam bisnya. Dan ini untuk dashboardnya. Waduh, ini kaca di pojok kanan dekat driver udah retak-retak loh. Wah, itu sih fix kena atlet lempar batu tuh. Terus juga ini dia kursinya memakai kursi rimba kencana berwarna hitam. Dan interiornya bagus sekali teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, di bagian interiornya ini sudah dibersihkan.
Jadi memang bagian luar eksteriornya itu belum sempat dibersihkan, tapi bagian interiornya ini sudah dibersihkan dan benar-benar bersih sekali. Tapi di bagian interiornya ini tidak ada pengharum ruangan atau apa gitu. Jadi ketika masuk, baunya tuh masih bau khas dari New Armada. Karena aku hafal banget bau bus barunya New Armada tuh seperti apa. Dan di bus ini baunya itu masih bau bus baru dari New Armada. Total penumpang yang bisa diangkut oleh bus ini adalah 30 penumpang, jadi ada 30 kursi di bagian dalamnya. Dan ini kursinya dia menggunakan kursi buatan Rimba Kencana yang motifnya sama warnanya itu mengingatkanku dengan bus Gunung Harta merah. Dia berwarna hitam memakai MBT Carrera, terus jahitannya berwarna merah gitu. Saat ini aku berada di ruangan smoking area, jadi kalau teman-teman perokok dan mau ngerokok bisa ke belakang sini. Di sini juga ada jendelanya yang bisa dibuka seperti ini ya. Jadi bisa ada sirkulasi udaranya, tapi abu rokoknya jangan dibuang keluar karena di sini sudah disediakan asbak. Nah, ini asbaknya juga harusnya dia dibersihkan ya. Karena ini tinggal diangkat doang terus dibuang abu rokoknya atau sisa puntungnya gitu. Terus juga di sini adalah toilet. Mari kita lihat toiletnya. Jadi di sini tuh ada kursi. Kursi ini kursi lipat. Jadi kalau kita pakai dia akan begini, dan kalau sudah tidak dipakai dia akan melipat sendiri seperti ini, gitu ya. Ini untuk toiletnya. Nah, toiletnya bagus sekali, bersih bagian toiletnya. Ini ada exhaust-nya, ada lampunya. Terus ini dia dikasih wallpaper kayak marmer gitu. Ada cerminnya yang besar. Di sini ada wastafel, ada ember, dan ini untuk klosetnya. Bagus, bersih sekali untuk toiletnya. Mari kita tutup lagi. Dan ini adalah ruangan smoking area. Jadi ruangan smoking areanya lumayan besar. Di sini juga ada AC-nya. Jadi walaupun ini smoking area, dia dinginnya tuh sama seperti di ruang penumpang. Nah, lihat penumpangnya sudah banyak. Jadi hari ini penumpangnya itu full teman-teman. Dari Padang menuju ke Palembang. Makanya aku dapat kursinya itu nomor 21. Ya masih lumayan agak di 3 baris ke depan dari paling belakang lah ya. Karena paling belakang di sini, ini adalah nomor 30 dan juga nomor 29. Di belakangnya pintu darurat. Ini bagus banget nih. Pintu daruratnya itu dia tidak terhalang oleh kursi. Bagus banget ya. Jadi kalau amit-amit kenapa-napa, pintu daruratnya ini benar-benar terpakai dengan normal. Tidak dihalangi oleh kursi sama sekali. Bagus sekali pintu daruratnya. Ya, kita kembali ke depan lagi. Ke kursi kita nomor 21 di sebelah sini. Sudah berada di kursiku, kursi nomor 21, dan seperti inilah posisi kakinya. Jadi bisa selonjoran lurus ke sana, masuk ke bawah kursi yang di depan gitu. Terus di sini ada net penyimpanan yang masih kencang, jadi kita bisa naruh barang-barang yang kecil-kecil di sana. Ada cup holder, ada USB Type A di sebelah sini. Kalau kurang, teman-teman bisa ngecas lagi di atas. Ada 2 port lagi USB Type A di atas. Kemudian di sampingku persis ini ada TV. Ini adalah TV kedua. Jadi di bus ini ada 2 TV, yang besar di depan sana dan ada yang kecil persis di sampingku. Kemudian di bagian atasnya lagi ada kompartemen penyimpanan, yang ini dia ada tutupnya, berwarna biru gelap gitu tutupnya. Keren sekali. Nah, ini kursinya, dia ada leg restnya, dan leg restnya bisa dinaikkan sampai hampir lurus. Nah, gitu teman-teman. Oke, di sini sudah diberikan bantal juga. Selain bantal, kita juga diberikan selimut yang berwarna pink. Ya, ini selimutnya terlihat lumayan tipis, tapi harusnya cukup berguna nanti ketika malam dari hembusan AC. Terus di sebelah sini ada tuas untuk reclining si sandaran punggungnya. Jadi tinggal tarik ke belakang sambil dorong si sandaran punggungnya. Gitu ya. Ini kursinya, cakep kursinya. Ini ada logonya YP yang akan menyala ketika nanti malam ya, nyalanya warna biru gitu teman-teman. Oke, jadi kita tunggu sebentar lagi, kita akan diberangkatkan dari kantor perwakilannya Yoanda Prima di Padang, Sumatera Barat. Hampir jam setengah 10 pagi akhirnya kita diberangkatkan juga dari kantor Yoanda Prima di Jalan Bypass kilometer 7 Padang, Sumatera Barat. Perjalanan dari Padang menuju ke Palembang, kalau dari
Yang sudah aku lihat di video teman-teman yang udah pernah bikin trip reportnya ya, itu sekitar 24 sampai dengan 25 jam perjalanan. Tapi tadi aku dengar-dengar kalau kita tuh muter dulu ke Padang Panjang teman-teman. Karena bus yang dari Bukit Tinggi itu tidak jalan, mungkin penumpangnya kurang ya. Jadi nanti penumpangnya itu akan digabung di Padang Panjang. Makanya ini harusnya kan kita lewat Sitinjau Lawik ya, langsung menuju ke Solok. Tapi ini kita menuju ke Padang Panjang dulu. Lumayan muternya nih. Tapi aku happy karena nanti kita akan melewati Danau Singkarak yang bagus banget. Nah, ini kalau teman-teman ambil yang atas itu ya, naik ke flyover itu menuju ke Bandara Minangkabau. Ini kita ambil kanan, kita ambil kiri, tidak naik ke flyover, terus kita belok kanan di bawah flyover. Ini kita menuju ke Lembah Anai dan Padang Panjang. Jalanannya akan bagus sekali di depan sana dan mirip sama jalanan ke arah Blitar karena nanti kita bersampingan dengan rel kereta api. Sambil nunggu bus Yoanda Prima yang kita naikin lagi ngisi bahan bakar alias solarnya, ini kita sambil ke minimarketnya. Jadi ini namanya Kiara Mart ya, seperti yang kita tahu di Sumatera Barat itu tidak ada Indo dan juga Alfa. Jadi minimarketnya itu rata-rata minimarket khas dari Sumatera Barat, dan ini jujur aja SPBU ini bagus banget loh, bersih, rapih banget. Masuk bus Satu Nusa. Kayaknya emang bus nih pada ngisi di sini ya. Wah, ini dari Padang menuju ke Medan. Ini juga aku belum pernah nih naik bus ini. Satu Nusa. Dia ini lewat Kota Nopan loh. Jalurnya jalur ALS juga nih. Dan dia busnya ya cukup bagus ya. Setelah isi solar kurang lebih 10 sampai dengan 15 menitan tadi, kita melanjutkan perjalanan kembali. Dan hari ini alhamdulillah cerah sekali cuacanya teman-teman. Tidak ada tanda-tanda mendung sama sekali ya. Semoga cerah terus sampai nanti kita melewati Danau Singkarak lah minimal ya. Dan ini aku langsung ngecharge handphone. Maklum ya, ini aku pakai handphone jadul. Jadi baterainya cepet banget habis. Enaknya naik bus-bus sekarang tuh chargerannya ready ya, jadi kita nggak perlu khawatir gadget kita akan kehabisan baterai.
Nah, ini aku baru pertama kalinya teman-teman naik bus dengan bodi Skylander R22 New Armada. Ternyata duduk hampir paling belakang itu view ke depannya masih bagus banget ya. Mendekati air terjun Lembah Anai, ini kita akan bertemu dengan warung-warung yang banyak sekali ya. Kalau kayak gini pasti di semua tempat wisata sama lah ya teman-teman. Kayak kita di Puncak Bogor aja kayak gini juga kan, banyak warung-warung gitu. Jadi kalau udah lihat warung-warung ini, kita sudah dekat banget dengan Lembah Anai. Ah, ini dia nih. Bentar lagi kita akan melihat air terjunnya yang persis di pinggir jalan. Ini dia air terjunnya. Tepat pukul 12 siang ini kita memasuki terminal Busur Padang Panjang. Dan di depan kelihatan ya ada 2 unit bus NPM. Ya, satu NPM, satu Virkansa. Virkansa itu juga grupnya dari NPM, tapi itu yang pariwisata. Kayaknya itu ada perbantuan atau gimana juga aku kurang paham. Nanti kita lihat ya. Nih kita parkirnya tuh di baris kedua. Nah itu yang ada bus warna kuning itu busnya Yuanda Prima juga tuh. Mungkin itu busnya yang dari Bukit Tinggi atau gimana, atau yang berangkat besok. Jadi kalau yang sebelumnya bus Yuanda Prima tuh warnanya kayak gitu semua teman-teman. Perpaduan antara kuning, putih, dan juga orange. Kalau yang baru-baru sekarang warna putih. Wah itu dia tuh, ternyata ada bis lagi Yuanda Prima. Jadi di terminal Busur Padang Panjang ini saat ini terdapat 3 bus Yuanda Prima. Dan biasanya ada Epastar juga deh dengan rute yang sama seperti yang kita naikin sekarang. Sekarang kita sudah sampai di terminal Busur Padang Panjang. Busur itu singkatan dari Bukit Surungan ya. Jadi bus Yuanda Prima yang kita naikin itu masuk ke sini juga. Dan disinilah banyak penumpang yang naik ke bus yang kita tumpangi. Terus nggak tahu ya di sini berhenti berapa lama. Semoga berhentinya bisa memberi waktu untuk sholat dulu. Karena sebentar lagi sudah mau masuk azan zuhur. Untuk terminalnya seperti ini ya teman-teman. Tuh, terminalnya tuh membawa kita ke tahun 90-an awal gitu loh. Terus di sini kayak ada bengkel-bengkelnya gitu. Tuh. Mirip-mirip belakangnya terminal Arjosari sih ini. Terus di sini tuh adem, banyak pohon, dikelilingin pohon-pohon. Terus ada parkiran truk juga di sebelah sana. Nah ini untuk masjidnya, Masjid Babus Salam namanya. Ya seperti inilah kira-kira terminal Bukit Surungan, Kota Padang Panjang.
Ini ada beberapa unit Virkansa. Virkansa ini dia grupnya NPM ya. Nggak tahu ini bus lagi parkir aja atau bantuan atau gimana, aku kurang paham. Dan di terminal ini cukup lengkap busnya. Mau yang ke Medan, mau yang ke Jakarta, Jabodetabek, mau yang ke Palembang, lengkap. Nah ini untuk Epastar di sebelah sini. Tuh. Itu Epastar. Terus untuk Yonda Prima ada di sebelah sini. Jadi kalau teman-teman mau naik bus Yonda Prima dari Padang Panjang menuju ke Palembang, bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Bisa di WhatsApp atau telepon ya. Wah. Oh kalau yang ini dia dari Bukit Tinggi. Jadi yang ke Palembang tuh ada dua. Bukit Tinggi satu, Padang satu. Mantep banget ya. Penumpangnya. Oh jadi ini kayaknya penumpangnya dioper gitu deh, di transit penumpangnya. Seperti itu. Aku kurang paham juga ya kalau Yonda Prima tuh kayak gimana sistemnya. Nah ini NPM sepertinya dari Pekanbaru ya, harusnya ya. Coba kita lihat di depan trayeknya dari mana. Harusnya sih dari Pekanbaru deh. Nggak ada tulisan Pekanbarunya. Oh ternyata ini Virkansa juga trayek juga loh. Bukit Tinggi, Padang, Pariaman. Bus bantuan mungkin ya. Oh. Dan ini berangkat. Wih. Terminal ini tuh luar biasa loh. Sekarang kan jam 12 siang ya. Matahari tepat di atas pas. Tapi nggak berasa panas di sini. Luar biasa banget. Justru yang kayak gini-gini nih, yang bikin kulit cepat hitam atau belang. Mataharinya panas, tapi udaranya dingin. Nah ini sepertinya juga mau berangkat. Virkansa menuju ke Pariaman. Let's go. Jam segini sepi banget ya. Udah deh, tidak ada bus lagi. Kalau ke sana itu ke arah Bukit Tinggi. Jadi bus yang dari Bukit Tinggi itu turun, terus masuk lewat sini, nanti keluarnya dari belakang sana. Gitu. Yaudah, kita kembali ke bus lagi. Oh, ini untuk Mior di sebelah sini. Aku terakhir ke sini tuh waktu naik bus Pangeran ya. Berhenti 15 menit di Terminal Bukit Surungan Padang Panjang. Ini kita kembali diberangkatkan. Dan benar teman-teman, dari Terminal Padang Panjang ini penumpangnya langsung rame banget karena penumpang pindahan dari bus yang Bukit Tinggi itu. Jadi mungkin karena sekarang harinya hari sepi, jadi digabung penumpangnya. Nah kan, penumpangnya langsung banyak. Ini paling tersisa cuman ya di bawah 5 kursi lagi lah. Nah, kalau tadi kita masuknya dari pintu yang depan, sekarang kita keluarnya lewat pintu yang belakang. Karena kita mau mengarah ke Solok via Danau Singkarak. Dan nanti kayaknya ada yang naik penumpang dari Danau Singkarak. Jadi semoga penumpangnya lama nanti ya, atau telat datangnya supaya kita bisa berhenti di Danau Singkarak dulu. Nah, ini kapan-kapan kayaknya aku pengen coba nih Yonda Prima yang menggunakan bodi Piala Mas. Wow, itu cukup langka ya. Jadi terminal Padang Panjang ini adalah terminal lintasan ya teman-teman. Jadi memang tidak terlalu ramai. Malah kebanyakan di sini yang parkir adalah truk dan mobil pribadi. Tuh, lihat di sebelah kiri ya. Udah deh, ini pintu keluarnya. Kita tinggal belok kiri ke arah Solok. Kalau belok kanan kembali lagi ke arah Kota Padang. Dan Padang Panjang ini karena posisinya tinggi ya, jadi dari Padang Panjang menuju ke Solok itu kita turunan terus. Wah, kita bisa berhenti di sini dan melihat Danau Singkarak.